Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Fernando. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Pontianak, ingin membahas materi tentang pandangan sosial konsumen. Pengaruh keluarga konsumen. Keluarga adalah kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antara individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu, atau dapat pula diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan. Faktor terpenting dalam keputusan pembelian suatu barang adalah keluarga dan rumah tangga, karena mempunyai peran yang sangat adil dalam mempengaruhi individu atau anggota keluarganya. Keluarga dijadikan patokan dari konsumen sebagai pembeli suatu produk. Akan tetapi, pembeli dalam keluarga tersebut tidak langsung membeli produk dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adanya motivasi dan yang kedua adanya daya beli. Keluarga sama dengan perusahaan. Jadi keluarga adalah organisasi yang terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efektif dibandingkan individu yang hidup sendiri. Fungsi yang paling jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih baik daripada suatu orang adalah mempunyai anak. Konsekuensi ekonomi dengan hadirnya anak menciptakan struktur permintaan akan pakaian, makanan, perabot rumah, perawatan kesehatan, pendidikan, dan produk lain. Anak di dalam keluarga dapat menyebabkan menurunnya permintaan akan produk lain, seperti perjalanan, restoran, pakaian orang dewasa, dan banyak barang yang bebas dipilih. Pengaruh keluarga sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga didasarkan pada umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Dengan mempertimbangkan ini, perlu memperhatikan siapa-siapa yang menjadi pengambilan keputusan dalam membeli keperluan rumah tangga. Pengambilan keputusan ini akan mempengaruhi yang pertama iklan, yang kedua media, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat penetapan harga, dan kelima distribusi. Pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Di samping itu juga manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial. Ini artinya manusia itu di samping dia memikirkan dirinya sendiri dan juga memikirkan bagaimana dia berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Hubungan interaksi sosial individu berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya dan juga merupakan suatu kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua ada kematangan pribadi. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga ada status sosial ekonomi, yaitu kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Yang keempat adalah ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah. Dan yang kelima ada kapasitas mental, emosi dan inteligensi. Kemampuan berpikir dalam banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial. Kebudayaan adalah faktor menentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan faktor paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Menurut suatu analisis, lahirnya masyarakat konsumsi pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-17. Ketika ada beberapa kejadian penting yang berlangsung, pengaruh budaya dapat mempengaruhi berbagai makna budaya dalam masyarakat dalam suatu proses yang berkesinambungan dan timbal balik yang hampir mirip dengan analisis roda konsumen. Budaya konsumsi yang muncul juga dipengaruhi oleh strategi pemasaran. Konsumsi massal meningkat sejalan dengan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan. Kejadian yang kompleks di awal terbentuknya masyarakat konsumsi modern menunjukkan pentingnya budaya dalam upaya memahami perilaku konsumen.
Makna budaya diciptakan oleh masyarakat melalui interaksi sosial mereka. Pembangunan makna budaya terlihat dalam tingkatan kelompok yang lebih kecil. Misalnya, bagaimana fashion yang sedang tren dan aksesoris apa yang lagi booming. Sedangkan di lingkungan makro, makna itu dipengaruhi oleh institusi budaya seperti pemerintah, organisasi keagamaan, pendidikan, dan juga perusahaan. Semuanya dapat terlibat dalam pembangunan makna budaya. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen menunjukkan pentingnya budaya dalam memahami perilaku konsumen. Aspek-aspek budaya yang penting dapat diidentifikasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen dan dapat digunakan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya, pengaruh lingkungan kecil konsumen. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Lingkungan mikro akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan kognitif konsumen tertentu secara langsung. Ayah, ibu, adik, kakak, dan anggota keluarga lain yang tinggal bersama dengan konsumen adalah lingkungan mikro sosial. Mereka akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara langsung. Lingkungan mikro sosial bersifat interaksi langsung antara konsumen dengan konsumen dengan penjual, toko, teman, kerabat, dan orang lain. Pemasar juga menganalisis keluarga sebagai unit terkecil dalam strategi pemasaran. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan saudara kandung mendapatkan orientasitas agama, politik, dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Bahkan jika pembeli tidak lagi berinteraksi secara mendalam dengan keluarganya, pengaruh keluarga terhadap perilaku pembeli tetap signifikan. Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah keluarga reprokreasi, yaitu pasangan dan anak-anak. Pengaruh strata sosial konsumen. Kelas sosial adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas atau kelompok atau strata yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi penentuan kelas sosial. Angel Blackwell dan Minard pada tahun 1995 atau 1995 mengemukakan pendapat Gilbert dan Kahalayang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status atau kelas sosial seseorang. Ke-9 variabel tersebut digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Variabel pertama yaitu variabel ekonomi yang terdapat pekerjaan, pendapatan, kekayaan, dan pendidikan. Yang kedua ada variabel politik yang terdapat kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas. Yang ketiga ada variabel interaksi yang terdapat prestis pribadi, asosiasi, dan sosialisasi. Pengaruh kelas sosial dan status terhadap pembelian dan konsumsi. Aspek hierarkis kelas sosial penting bagi para pemasar. Para konsumen membeli berbagai produk tertentu karena produk ini disukai oleh anggota kelas sosial mereka sendiri maupun kelas yang lebih tinggi. Dan para konsumen mungkin menghindari berbagai produk lain karena mereka merasa produk-produk tersebut adalah produk-produk kelas yang lebih rendah. Kelas sosial merupakan bentuk segmentasi yang hierarkis dan alamiah. Dikarenakan aspek hierarkis, kelas sosial begitu penting bagi pemasar dan produsen untuk menentukan konsumen mana yang akan dituju dari produk yang telah diciptakan, apa untuk status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah. Memang di sini terlihat begitu ada ketidakadilan dan jarak terhadap konsumen. Namun itu semua merupakan segmentasi yang alamiah karena semua sudah terjadi dan tercipta dengan sendirinya. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.